Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, unsur transisi periode keempat dengan anggota saya, Nisrina Zahra, nomor presensi 25. Saya Clarissa Aidina Mazia, nomor absen 7. Saya Sri Nurdiansyah, nomor absen 33. Saya Maulina Nanda Putri, nomor absen 15. Saya Nazila Rahma, nomor absen 23. Dan teman kami, Lidia Maghfiratul Khairiza, nomor absen 12. Di sini kami akan menjelaskan mengenai unsur transisi periode keempat. Poin yang pertama yaitu sifat umum unsur-unsur transisi periode keempat. Yang pertama bersifat logam. Jadi, semua unsur-unsur transisi periode keempat mulai dari SC, TI hingga Zn bersifat logam relatif keras dan memiliki titik leleh dan titik yang relatif tinggi dibandingkan dengan unsur logam alkali maupun alkali tanah. Yang kedua, mempunyai sifat magnetik. Ada 3 jenis sifat magnetik, yaitu diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Yang ketiga, membentuk senyawa-senyawa yang berwarna. Apa saja sih warna dari senyawa-senyawa unsur-unsur transisi periode keempat? Itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat, mempunyai beberapa tingkat bilangan oksidasi. Jadi, unsur transisi periode keempat bisa memiliki 1 macam, 2, 3, atau 5 macam tingkat bilangan oksidasi. Yang kelima, membentuk berbagai macam ion kompleks. Dan yang keenam, unsur atau senyawa transisi banyak yang berfungsi sebagai katalis. Masih ingat katalis itu apa? Katalis adalah zat, senyawa, atau unsur yang dapat mempercepat laju reaksi. Selanjutnya adalah sifat logam. Semua unsur transisi periode keempat tergolong logam, baik berdasarkan sifat kimia ataupun sifat fisik. Sifat logam. Semua unsur transisi periode keempat ini merupakan logam dengan elektron-elektron yang terkait satu dengan yang lainnya atau berpasangan, kecuali pada jenis logam dan seng. Semua unsur transisi periode keempat secara meyakinkan tergolong logam, baik dalam sifat kimia maupun sifat fisik. Keadaan tersebut menjadikan kisi kristal logam dalam unsur transisi ini lebih susah mengalami kerusakan daripada dengan kisi kristal logam golongan utama. Dibandingkan dengan golongan yang termasuk golongan utama, unsur transisi mempunyai sifat yang keras dan memiliki gaya hantar yang jauh lebih baik. Berikut merupakan data sifat unsur-unsur transisi periode keempat, yaitu jari-jari atom, titik leleh, titik didih, massa jenis, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang mengalami kecenderungan bertambah dari SC ke Zn adalah massa jenis kecuali Zn. Massa jenis ini dari SC ke Zn kecenderungannya bertambah kecuali Zn. Jadi mulai dari SC, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu selalu bertambah. Lalu dari Cu ke Zn akan berkurang. Selanjutnya adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron menjadi ion bermuatan positif. Dari Sc ke Zn, nomor atom akan naik dari 21, 22, 23 sampai ke 30. Nomor atom naik berarti jumlah protonnya akan semakin banyak. Jika jumlah protonnya semakin banyak, maka gaya tarik proton pada inti atom dan elektron pada kulit terluar semakin kuat. Jika gaya tariknya semakin kuat, maka elektron akan semakin susah untuk lepas, sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron semakin besar. Oleh karena itu, energi ionisasi dari Sc ke Zn ini akan bertambah. Lalu selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan dari Sc ke Zn ini akan bertambah. Alasannya hampir sama dengan energi ionisasi, yaitu terjadi karena jumlah proton dari Sc ke Zn ini semakin banyak, sehingga gaya tarik proton pada inti dengan elektron pada kulit terluar atom semakin besar. Karena gaya tariknya besar, elektron yang berada di luar atom akan cenderung tertarik ke atom, sehingga keelektronegatifan dari Sc ke Zn ini cenderung bertambah. Lalu kecenderungan berkurang, yaitu dari Sc ke Zn, yaitu jari-jari atom dan titik leleh serta titik
didih. Jari-jari ini dari SC ke Zn akan cenderung berkurang karena jari-jari memiliki jumlah proton semakin banyak, maka gaya tarik inti makin kuat. Kalau gaya tarik inti ini makin kuat, maka elektron yang berada di kulit terluar atom itu akan tertarik ke inti dan akan lebih dekat dengan inti. Sehingga jari-jari atom atau jarak dari inti atom ke elektron kulit terluar itu semakin kecil. Jadi SC memiliki jari-jari atom paling besar dan Zn memiliki jari-jari atom paling kecil. Selanjutnya ada titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih ini cenderung berkurang kecuali pada SC dan Ti. SC dan Ti, titik didih dan titik lelehnya lebih rendah daripada V. Selain itu mulai dari V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn ini titik didih dan lelehnya semakin berkurang. Maka dapat disimpulkan bahwa V memiliki titik didih dan titik leleh terbesar, sedangkan Zn terkecil jika dibandingkan unsur transisi lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat magnet. Pada unsur transisi periode keempat, selain ada sifat umum dan sifat logam, ada juga sifat magnet. Sifat magnetik ini dapat berupa paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Unsur transisi periode keempat dan senyawa-senyawanya umumnya bersifat paramagnetik atau sedikit tertarik medan magnet. Zat yang bersifat paramagnetik mempunyai setidaknya satu elektron tidak berpasangan. Pengukuran sifat magnet dapat digunakan untuk menentukan jumlah elektron tidak berpasangan dalam satu spesies. Berdasarkan atas perilaku suatu zat dalam bidang magnet, zat-zat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada sifat diamagnetik atau menolak medan magnet. Yang kedua yaitu ada sifat paramagnetik atau sedikit tertarik medan magnet, dan yang ketiga yaitu ada sifat ferromagnetik atau tertarik kuat oleh medan magnet. Sifat-sifat kemagnetan logam transisi ini disebabkan oleh penuh atau tidaknya pengisian elektron pada orbital 4s dan 3d-nya. Contoh dari sifat diamagnetik ada unsur besi atau Zn. Penyebabnya karena seluruh orbital berisi elektron berpasangan. Konfigurasi elektron pada besi ini seluruh orbitalnya berisi elektron berpasangan, jadi penuh, dan itu yang disebabkan ditolak oleh medan magnet. Yang kedua yaitu ada contoh dari sifat paramagnetik ada unsur skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, dan tembaga. Penyebabnya karena ada orbital berisi elektron tidak berpasangan. Pada konfigurasi elektron skandium, 3D-nya berisi 1 elektron tidak berpasangan. Itu disebabkan karena sifat paramagnetik dan membuatnya sedikit tertarik medan magnet. Yang ketiga itu ada contoh dari ferromagnetik, ada besi, kobalt, dan nikel. Penyebabnya karena orbital berisi elektron tidak berpasangan. Banyak orbital yang berisi elektron tidak berpasangan pada konfigurasi elektron pada unsur besi ini. Nah, penjelasan yang selanjutnya adalah tentang warna senyawa. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu pada materi sifat-sifat umum transisi periode keempat, bahwa unsur-unsur transisi periode keempat ini memiliki warna yang berbeda dan khas, tergantung pada orbital atau subkulit D-nya. Nah, penasaran kan apa maksudnya? Yuk simak penjelasan berikut. Pada umumnya, unsur-unsur transisi periode keempat membentuk senyawa berwarna dalam bentuk padatan atau juga larutan. Warna senyawa juga berkaitan dengan subkulit D yang tidak terisi penuh atau juga subkulit D yang terisi penuh. Nah, sebenarnya kalian bingung kan, apa sih keterkaitan antara subkulit D atau orbital D dengan warna yang dihasilkan? Nah, adanya orbital D atau subkulit D dengan elektron yang belum penuh dalam konfigurasi elektron unsur transisi memungkinkan elektron dari orbital D itu untuk berpindah-pindah. Perpindahan elektron pada orbital D atau subkulit D melibatkan penyerapan atau pembebasan energi yang menghasilkan panjang gelombang yang jatuh pada sinar tampak. Oleh karena itu, banyak senyawa unsur transisi periode keempat yang berwarna. Di sini ada beberapa tabel warna ion unsur-unsur transisi periode yang keempat. Contohnya ada unsur Sc atau skandium.
Skandium ini memiliki ion Sc3+, dan memiliki konfigurasi elektron 4s2 3d0. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa orbital D yang tidak terisi penuh atau orbital D yang terisi penuh, dia akan menghasilkan tidak berwarna atau tidak memiliki warna. Ion Sc3+ kan ini memiliki konfigurasi elektron 3d0 ya, yang mana orbital D-nya ini tidak terisi sehingga dia tidak memiliki warna. Begitu pula dengan ion titanium yang berion 4+. Titanium 4+ yang konfigurasi elektronnya 4s2 3d0. Dia sama-sama tidak memiliki orbital D atau orbital D-nya kosong sehingga dia tidak berwarna. Namun berbeda halnya dengan unsur titanium yang berion 2+ atau 3+, dia berakhiran orbital D-nya terisi 2 dan juga terisi 1, sehingga dia memiliki warna ungu ataupun ungu hijau. Nah, lain halnya dengan unsur-unsur yang telah saya garis bawah atau yang telah saya tandai dengan warna kuning, yaitu ada unsur vanadium, krom, dan mangan. Unsur-unsr ini berikatan dengan oksigen sehingga dia menghasilkan ion FO2+ dan juga FO4 3-. Konfigurasi elektronnya kan ada yang 4s2 3d0. Dia tidak memiliki atau dia tidak terisi orbital D-nya, tetapi dia memiliki warna merah. Kenapa? Karena vanadium di sini berikatan dengan oksigen sehingga vanadium ini tidak berbentuk monoatomik. Sehingga meskipun vanadium ini orbitalnya 0 atau tidak terisi, dia tetap memiliki warna. Begitu pula dengan unsur krom dan mangan yang orbital D-nya tidak terisi, seperti ini CrO72-, orbital D-nya 0, dan MnO4- orbital D-nya 0, tapi dia masih memiliki warna jingga dan coklat ungu. Nah, kesimpulannya bahwa unsur yang telah saya sebutkan tadi, bahwa orbital D yang penuh diisi 10 atau orbital D yang tidak terisi atau 0 itu tidak menghasilkan warna apabila unsurnya adalah monoatomik seperti Sc3+ atau Ti4+, bukan yang berikatan dengan oksigen seperti FO4 3- atau CrO72-, sehingga dia meskipun orbitalnya kosong tapi dia berikatan dengan oksigen, dia masih tetap memiliki warna. Ini adalah tabel selanjutnya, lanjutan dari tabel sebelumnya. Ada unsur Fe, kobalt, nikel, tembaga, dan juga seng. Sama seperti sebelumnya, yaitu misalkan ini ada ion Fe2+, dia memiliki orbital D-nya terisi 6 sehingga dia menghasilkan warna hijau, sedangkan Fe3+ orbital D-nya terisi 5 menghasilkan warna jingga. Sama seperti sebelumnya ya. Namun di sini ada unsur tembaga dan juga seng. Dia memiliki konfigurasi elektron 4s2 3d10 yang mana orbital D-nya terisi penuh sehingga dia tidak berwarna. Dan juga sama seperti seng 2+, Zn2+, dia memiliki orbital D yang terisi penuh sehingga dia tidak berwarna. Dan juga tembaga dan seng ini adalah unsur monoatomik sehingga dia tidak berikatan dengan oksigen. Selanjutnya, tingkat oksidasi unsur transisi. Unsur transisi periode keempat memiliki tingkat oksidasi atau bilangan oksidasi yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat energi subkulit 3D dan 4S yang hampir sama. Oleh sebab itu, saat unsur transisi melepaskan elektron pada subkulit 4S membentuk ion positif atau kation, sejumlah elektron pada subkulit 3D akan ikut dilepaskan. Bilangan oksidasi umum yang dijumpai pada tiap unsur transisi periode keempat adalah +2 dan +3. Sementara, bilangan oksidasi tertinggi pada unsur transisi periode 4 adalah +7 pada unsur mangan. Bilangan oksidasi rendah umumnya ditemukan pada ion Cr3+, Mn2+, Fe2+, dan lain sebagainya. Sedangkan bilangan oksidasi tinggi ditemukan pada anion oksida seperti CrO42-, Cr2O72-, dan juga MnO4-. Perubahan bilangan oksidasi ditunjukkan oleh perubahan warna larutan. Sebagai contoh, saat ion Cr7+ direduksi menjadi ion Cr3+, warna larutan berubah dari oranye atau jingga menjadi hijau.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelimpahan unsur-unsur transisi periode 4 di alam. Kelimpahan unsur kimia adalah suatu ukuran keberadaan unsur relatif terhadap seluruh unsur yang ada di lingkungan. Kelimpahan diukur berdasarkan salah satu dari cara berikut, yaitu berdasarkan fraksi mol, fraksi massa, dan berdasarkan fraksi volume. Unsur yang pertama yaitu scandium atau Sc. Unsur ini sangat jarang ditemukan, namun terdapat pada mineral torfetit. Manfaat unsur ini utamanya ketika dipadukan logam lain, misalnya paduan aluminium scandium dipakai pada industri aero angkasa. Yang kedua yaitu titanium atau Ti. Sumber terdapatnya pada rutil TiO2, ilmenit FiTiO3, perovskit CaTiO3, dan titanit CaTiO-SiO4. Titanium ini dipakai pada badan pesawat terbang dan pesawat supersonik. Pada suhu tinggi, kekuatan titanium cenderung stabil. Yang ketiga yaitu vanadium atau V. Sumber terdapatnya pada vanadit Pp3VO42 dan vanadium pentaoksida V2O5. Vanadium ini kerap digunakan untuk membuat peralatan dengan kekuatan dan kelenturan tinggi, contohnya permobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Yang keempat yaitu krom atau Cr. Sumber terdapatnya pada ferrochromit FeOCr2O3 timbal kromat PbCrO4. Krom sering digunakan untuk mengeraskan baja, pembuatan baja tahan karat hingga membentuk banyak alloy atau logam campuran. Selanjutnya yaitu mangan atau Mn. Mangan ini sumber terdapatnya pada batu kawi atau pirolusit MnO2, mangan spat MnCO3, dan manganit Mn2O3H2O. Mangan dipakai pada produksi baja yang berguna saat pemurnian besi dan untuk mengeraskan baja. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu besi atau Fe. Besi ini sumber terdapatnya pada hematit, magnetit, siderit, limonit, dan pirit. Besi digunakan dalam bahan cat seperti cat minyak, cat air, atau cat tembok. Yang ketujuh yaitu kobalt atau Co. Sumber terdapatnya pada kobaltit, lemasit, dan smaltit. Kobalt ini dimanfaatkan dalam peralatan berat, peralatan bersuhu tinggi, dan peralatan yang berkecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu nikel atau Ni, sumber terdapatnya pada pentladit, milleri, dan garnierit. Nikel ini sering ditemukan pada komponen pemanas listrik sebagai logam campuran. Selanjutnya yaitu tembaga atau Cu, sumber terdapatnya pada malasit, kalkopirit, dan kalkosit. Tembaga ini kerap digunakan sebagai kabel jaringan listrik. Pipa ledeng juga sebagian memakai bahan dari campuran tembaga. Dan yang terakhir yaitu seng atau Zn. Sumber terdapatnya pada zinkit, kalamin, dan seng blend. Seng ini digunakan dalam pelapisan besi dan baja sebagai pencegah karat.